Nah, si Abah ini dijadiin kuncen bang di sekolah gue karena dia ya punya ilmu yang berkaitan sama gaib lah ya, hal gaib gitu. Dan di mana WC sekolah itu tuh bisa disebut juga tempat pelampiasan gue. Gue pernah bawa benda tajam gitu buat ngelukain diri gue sendiri, tapi itu tiba-tiba gitu. Gue ketua OSIS nih, gak lucu nih kalau ketua OSIS bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Mega. Waduh, Kak, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat kayak alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak nih Kak. Jauh-jauh dari Kerawang gitu kan ke daerah Tangerang untuk membagikan pengalamannya Kak tentunya ya. Yang semoga aja nanti di akhir cerita Kak Mega ini memberikan kita semua pelajaran dan ambil hikmahnya. Kan seperti itu ya Kak ya. Oke Kak, pada video kali ini nih Kak Mega ingin menceritakan pengalaman saat kejadian di mana nih? Kejadian waktu di sekolah SMP. Oh, pas di SMP? Iya. Oke, itu kejadian masih ingat nggak tahun berapa tuh? Kejadiannya sih lebih tepatnya di tahun 2012. Masuk SMP 2011, itu terjadi di tahun kedua. Tahun kedua, pasti Iya. pas kelas 2. Iya. Nah, kejadian SMP tuh sampai berlanjut sampai sekarang apa gimana? Kalau di SMP-nya berlanjutnya sampai kelas 3 SMP. Cuman gangguan yang barunya ini masih ada sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Iya. Oke, berarti lebih ke dominan ke SMP nih ya? Iya. Oke, kejadian itu berarti bukan di sekolah aja dong ya? Di tapi sekolah, di di juga? rumah. Oke, dan itu sampai sekarang ya Iya. Kak? Sampai yang dimana masih ngalamin kejadian-kejadian aneh nih kan gitu Iya, ya Kak? betul. Oke, mungkin tahan dulu kayak ceritanya ya. Teman-teman ngopi horor ini biasanya pada penasaran ya gitu kan. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Gue mau ceritain cerita gue waktu gue masuk kelas 1 SMP dulu ya. Jadi gue masuk kelas 1 SMP itu di tahun 2011. Dulu tuh gue orangnya yang skeptis gitu, nggak percaya hal-hal mistis sama sekali. Walaupun ada hal mistis yang gue tahu ya udah cukup tahu aja gitu. Karena gue gak pernah ngalamin. Nah, kejadian horor yang gue alamin itu di tahun kedua gue SMP. Di tahun kedua SMP ini gue sibuk di anggota OSIS. Waktu itu karena gue masuk kriteria siswa yang cukup lumayan bagus gitu kan. Jadi gue dipilih wali kelas gue buat jadi ketua OSIS. Akhirnya di situ gue bersedia jadi ketua OSIS. Di kesibukan sekolah gue juga punya problematik lain gitu.
yaitu di rumah. Kalau bisa dibilang broken ya broken gitu ya. Itu kelas 2 itu gue lagi brokennya. Jadi di rumah tuh ininya suasana itu udah gak kondusif gitu, walaupun orang tua gue masih lengkap gitu. Cuman ya ada masalah-masalah gitu lah. Akhirnya gue melemparkan pelampiasan gue di sekolah. Gue ngambil ekstrakurikuler yang tadinya cuma 2, jadi gue ngambil full. Akhirnya gue di sekolah itu dari pagi sampai maghrib. Gue tuh orangnya ya bisa dibilang sompral bang. Jadi ngomong itu semau gue gitu, apalagi ya namanya anak SMP masih labil lah ya. Jadi di sekolah gue itu emang dari dulu terkenal lah dengan kisah mistis yang dinamain si gelis. Si gelis itu kan dalam bahasa Sunda artinya cantik gitu ya. Dan gue tuh gak tahu juga ini si gelis tuh siapa sih gitu. Soalnya rame banget nih, adik kelas gue pada cerita, kakak kelas gue pada cerita gitu. Akhirnya setelah gue aktif di organisasi, gue kan jadi akrab tuh sama orang-orang penghuni sekolah, ya guru-gurunya, penjaga kantin, terus orang-orang kebersihan gitu. Nah di sekolah gue ini ada yang gue sebutlah si Abah. Si Abah ini punya anak gitu. Anaknya ini bekerja sebagai bagian kebersihan di sekolah gue. Si Abah yang jaga kantin. Nah taruhlah anaknya sebut aja Bang Wawan ya. Nah si Abah ini dijadiin kuncen bang di sekolah gue, karena dia ya punya ilmu yang berkaitan sama goib lah ya, hal goib gitu. Karena gue udah sering ada di sekolah, gue anggap sekolah itu jadi keluarga kedua gue gitu. Gue sering ngumpul-ngumpul di sana, dan gue waktu itu ikut eskul basket. Gue aktif banget di basket dulu. Jadi setiap hari gue fisik gitu kan di basket gitu. Nah setiap kali gue habis eskul itu ngumpulnya base campnya itu di warung si Abah ini. Nah karena waktu itu kita semuanya pada sompral, udah maghrib juga gitu, udah sore, iseng lah ngomongin si gelis. Mana sih yang namanya si gelis, keluarlah sini kata gue gitu. Terus sama teman-teman gue lah bercanda-bercanda. Di kantin itu kan dekat musola tuh, dari belakang musola tuh banyak, tuh si gelis datang katanya gitu. Terus gue, mana kata gue, mana yang kayak gimana sih si gelis tuh. Terus kecium lah bau bunga melati. Itu bau yang semerbak banget di hidung gue. Ternyata yang nyium tuh bukan cuma gue. Itu orang-orang pada kaget kan di situ. Hah, beneran loh, ada bau melati loh gitu kan. Ya secara kalau dibilang kita habis olahraga, siapa sih yang mau pakai parfum gitu kan? Gak ada juga, itu kondisi di kantin gitu. Terus akhirnya lo dateng lo. Di situ gue kayak, iya kayak beneran ada deh yang kayak gitu. Tapi gue masih belum sepenuhnya percaya karena gue gak lihat wujudnya gitu. Gue cuma cukup tahu aja, oh ternyata dia ada gitu. Nah setelah kejadian itu, singkat cerita, berlalu lah hari-hari seperti biasa. Jadi mamah gue itu bekerja sebagai MUA. Nah si Abah ini suatu hari di sekolah ngomong ke gue, saat itu gue lagi di kantin, Neng Ega, nanti bawain Abah bunga melati ya, dua bunga aja gitu kan. Buat apa bah? Buat si gelis katanya gitu. Karena gue pikir ngapain juga ya kayak gini. Terus ya udahlah, gue bodo amat gitu, gue sibuk lagi tuh sama urusan gue. Nah pas balik, pas gue buka kulkas gitu, di rumah gue ada bunga melati nih gitu. Jadi kalau mama gue mau ada job, itu kan suka buat sanggul nih, buat akad nikah. Jadi ada bunga melati yang udah dirangkai gitu kan, melati basah lah, melati hidup. Gue dejapu gitu, kok si Abah ini tahu ada bunga melati di rumah gue, kok kebetulan banget gitu kan. Padahal kan gue aja sebagai anaknya nggak tahu nih mama gue mau ada job kapan gitu. Terus akhirnya bodo amat lah gitu, gue hirauin aja tuh. Abis gitu karena gue nggak ngambil itu bunga gitu kan, ya udah bodo amat. Besoknya kirain gue gak bakal ditanyain tuh sama si Abah. Tanya, Nega mana bunganya gitu. Ya kan gue alasan aja, udah dibawa kata gue gitu kan, udah dibawa
ngerias pengantin nggak diambil, soalnya kalau diambil nanti rusak, kata gue. Itu kalau udah dirangkai. Oh ya udah deh, nanti lagi aja, semoga gak kenapa-napa, katanya gitu. Tapi yang bikin gue aneh, kok kesini-kesini gue sering mimpi aneh gitu ya. Anehnya tuh gue tuh selalu didatengin sama sosok cewek, tapi kadang tuh mimpinya ya gue sedang ada di area sekolah, entah gue lagi main, entah gue lagi eskul, lagi belajar, terus orang tuh selalu ada gitu di mimpi gue. Tapi bukan temen gue gitu, gue gak punya temen yang kayak gini gitu. Datang di mimpi tuh dalam wujud manusia, nggak setan pada umumnya gitulah. Tapi gue nggak kenal nih siapa gitu. Akhirnya cerita ke si Abah, bah, aku didatengin loh sama ini, kata gue. Ciri-cirinya gini. Dia dibilang si gelis, ya menurut gue bukan gelis yang gelis-gelis banget gitu ya, standar lah gitu. Oh iya, katanya itu pengen main kali gitu, cari temen, katanya gitu. Oh gitu ya, kata gue teh. Tapi gak ngeganggu, enggak, kok cuma datang di mimpi doang gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong apa-apa, itu cuman ya diem aja gitu. Oh ya udah, kalau selagi gak ganggu ya nggak apa-apa. Kemarin sih nggak bawa bunga melati, katanya gitu. Terus oh ngaruh ya, kata gue tuh. Iya berdoa aja, mudah-mudahan gak gimana-gimana, katanya gitu. Udah tuh akhirnya berjalannya waktu lagi, gue semakin sibuk kan. Gue semakin sibuk di kegiatan OSIS, eskul gue juga semakin sibuk karena waktu itu gue mau ngejar O2SN basket, ada perlombaan basket gitu. Gue fisik tuh setiap hari. Ternyata ketika gue butuh support untuk kegiatan gue di sekolah gitu, keluarga gue tuh nggak terlalu mendukung gitu, nggak terlalu mendukung dalam hal mereka tuh nggak peduli gitu, istilahnya masing-masing aja. Bapak gue sibuk sama kerjaannya, mama gue sibuk sama job MOA-nya gitu. Akhirnya gue ngerasa kok gini ya gitu. Udah mas setiap di rumah sekalinya ketemu cekcok segala macam. Akhirnya kesehatan gue mulai terganggu karena di rumah gue gak bisa tidur bang, gak bisa tidur, makan gue nggak ada yang merhatiin gitu segala macam gitu. Mungkin dari situ fisik gue ambruk ya, karena setiap kali gue ada kegiatan di sekolah tuh, terutama upacara, itu gue selalu kayak mau pingsan gitu loh, berkali-kali itu. Dan gue selalu lari ke WC sekolah. Dan di mana WC sekolah itu tuh bisa disebut juga tempat pelampiasan gue, karena di situ tuh gue pernah juga sebelum-sebelumnya ya, gue pernah bawa benda tajam gitu buat ngelukain diri gue sendiri. Tapi itu tiba-tiba kalau gue lagi kalut gue larinya ke WC itu. Gue nangis di situ. Gue pernah sampai jedot-jedotin kepala di situ. Kalau teman cewek gue yang lain kan ke WC tuh harus diantar temen atau gimana, gue malah lebih seneng sendiri gitu. Tapi nanti kalau ke kelas tuh gue udah nangis gitu. Gue udah nggak mau terlihat sedih lagi gitu di kelas. Pokoknya gue udah curahin itu di WC gitu. Setelah sekian kalinya gue mau pingsan gak jadi nih, di upacara yang kesekian gue akhirnya gak kuat. Gue akhirnya tumbang. Terus akhirnya gue dibawa lah ke UKS sama anak-anak PMR. Gue gak tahu karena di situ posisinya badan gue udah panas banget. Terus kuping gue udah gak denger apa-apa, kepala gue udah berat. Karena di situ gue mikirnya gue pingsan nih, karena gue gak sadar gitu. Tapi yang teman-teman gue ceritain, katanya gue di UKS ngamuk-ngamuk. Gue brutal lah ngamuknya. Gue waktu itu badan gue masih kecil ya, misalnya dipegang 2 orang juga masih kuat. Tapi ini dipegang sama teman-teman gue, banyaknya tuh gue ngamuknya nggak terkendali gitu. Gue teriak-teriak sampai itu entah guru siapa yang hubungin bapak gue gitu ya. Bapak gue datang ke sekolah jemput gue. Terus akhirnya gue balik. Gue itu sadar-sadar dibawa ke klinik. Terus akhirnya gue diopnam kan. Gue dapet kabar dari teman-teman gue, dari si Bang Wawan ini gitu. Terus dari si Abah katanya, iya di sekolah keadaannya lagi chaos, jadi kesurupan massal. Dan itu dulu gue dengar itu pertama kalinya ada kesurupan massal di sekolah itu gitu ya.
karena dalam keadaan gue lagi sakit, gue gak terlalu mikirin lah, gue gak mau tahu juga keadaannya gimana, sedangkan keadaan gue aja udah complicated banget gitu kan. Terus akhirnya 2 hari gue dirawat, itu kan gue didiagnosa DBD. Pas malam kedua itu gue ngerasanya selama 2 hari itu cuma tidur aja bang. Terus minum obat, terus disuntik sampai tangan gue bengkak segala macem. Nah di malam itu tiba-tiba gue kebangun dalam keadaan gue disuruh istighfar sama nenek gue, disuruh, ada keluarga gue kan. Jadi kliniknya itu sekamar gitu. Pas gue bangun itu ada banyak orang gitu, dan gue disuruh istighfar. Gue bingung dong, kenapa nih gitu kan. Di situ pikiran gue cuma 2, apa gue sekarat gitu kan, atau yang kedua gue kesurupan lagi nih. Karena kalau sekarat gak mungkin, kayaknya gue ngerasa badan gue baik-baik aja gitu, gak ada hal-hal yang sakit atau apa gitu kan. Tapi kalau gue disuruh istighfar ya gitu, gue ngeliat orang udah rame banget gitu. Terus keluarga gue tuh nggak ada yang nyeritain lah saat itu gitu kenapanya. Tapi di malam itu juga adik gue yang kecil nih, yang cowok, dibawa ke rumah sakit karena katanya terdiagnosa DBD juga. Akhirnya dibagi 2 lah tuh keluarga gue, ada yang jaga gue di klinik, ada yang ikut ke rumah sakit bawa adik gue. Akhirnya singkat cerita gue pulang dan gue istirahat selama beberapa hari. Terus akhirnya gue masuk sekolah lagi, tapi dengan keadaan yang berbeda, nggak kayak gue sebelumnya gitu. Karena di situ juga dokter nanya waktu gue kontrol ya, kok bisa ya gitu, Mega ini kan di sekolah aktif gitu, bahkan dalam bidang olahraga gitu, setiap hari olahraga fisik, kenapa bisa ambruk gitu loh. Bapak gue juga bingung, iya ya kenapa ya gitu, padahal kan kalau bidang olahraga harusnya makin sehat dong gitu. Akhirnya gue masuk sekolah dengan keadaan gue yang masih kayak, malah jadi pelangak-pelongok gue. Yang sebelumnya gue jingkrak-jingkrak lah di sekolah, gue gak berhenti ngomong segala macam. Teman-teman gue tuh sampai bilang, kenapa sih gitu, setelah sakit kok lo jadi pendiam banget gitu. Ya gue mikirnya ya wajarnya orang sakit, masa gue harus debus gitu atau gimana gitu kan. Gue lemes gitu segala macam gitu. Tapi emang sih kayak gue tuh ngerasa tuh kayak ngawang gitu hidup gue tuh selama itu. Kayak sebenarnya gue bukan sih gitu kan. Tapi gue waktu itu masih positive thinking ya. Kayaknya bukan gara-gara setan deh bah. Kayaknya orang kemarin aja dokter bilang gue DBD kok gitu. Terus akhirnya si abah itu bilang, Nega tahu gak, setan atau jin itu gak ada loh yang bisa ngebunuh manusia gitu. Gak. Pokoknya jangan percaya kalau setan itu bisa ngebunuh manusia secara ya dibacok atau apa gitu kan. Tapi yang nama jin atau setan itu bisa banget mempengaruhi manusia katanya gitu. Kayak Nega sekarang dibikin sakit, dibikin gak mau makan, dibikin depresi segala macam. Itu tuh cara setan buat mengelabui manusia gitu. Yang akhirnya kalau misalkan kayak kemarin nih gue gak ketolong gitu, ya gue bisa lewat juga gitu kan, kayak gitu. Oh iya ya, emang kayak gitu ya cara kerjanya setan kan. Iya, itulah yang namanya jin bisa mempengaruhi manusia. Bahkan gue ingat banget wali kelas gue waktu itu, guru agama, dia pernah bilang gini, Mega tuh sebenarnya bukan sakit fisik, dia sakit batin katanya gitu, sakit mental. Kenapa? Karena dia mudah dirasukin katanya gitu. Yang namanya jin itu ngerasukin manusia yang hidupnya tuh sedih, murung segala macem, yang banyak masalah itu gampang banget dirasukin kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya gue mencoba buat menetralisir kehidupan harus berjalan gitu kan. Akhirnya gue belajar selayaknya siswa-siswa yang lain gitu kan. Masih dengan kesibukan gue sebagai OSIS waktu itu. Selang beberapa minggu kemudian akhirnya gue tumbang lagi bang. Sorry ya, sebelumnya tuh gue tuh di sekolah kayak sering nyium bau amis gitu bang. Entah gue lagi di kelas atau di mana, gue kok nggak kuat sama yang namanya bau amis. Gue tuh salah gitu kan, mual lah istilahnya. Tapi kok gue nyium bau amis terus gitu kan. Terus pas tumbang itu gue gak sampai kesurupan, tapi gue pingsan akhirnya diantar lah sama anaknya si abah ini, si Bang Wawan ini, sama teman gue. Diantar ke rumah. Iya, Neng Ega sakit lagi katanya gitu.
pingsan lagi. Akhirnya dibawalah. Terus ternyata si Bang Wawan ini balik lagi ke sekolah ngejemput Abah. Kayaknya udah gak beres gitu kan. Akhirnya Abah datang lah sama Bang Wawan ini ke rumah gue. Gue di situ udah mulai sadar, tapi si perut gue tuh kayak dibalur balur minyak atau bawang atau gue gak tahu gitu. Kebetulan lagi ada mama gue di rumah, ngobrol lah. Iya katanya di sekolah juga keadaannya lagi chaos lagi, ada yang kesurupan lagi sampai dibawa ke kantor terus di ngajiin segala macem. Cuman gak sekios yang pertama. Kalau yang pertama itu sampai proses belajar itu ditiadakan gitu karena banyak juga yang ketempelan. Nah yang kedua ini cuma ada beberapa aja katanya yang ikut kesurupan, tapi gue nya enggak gitu. Nah terus abis gitu udah dijampe-jampe tuh ya gue sama si Abah ini. Dan si Abah ini pulang dari rumah gue ngebawa jin yang ikut sama gue. Dan si Abah ini pulang tuh dalam keadaan tangan yang kayak ngegendong orang di belakang gitu. Nah akhirnya pulanglah si Abah ini sama si Bang Wawan balik lagi ke sekolah gitu. Nah katanya pas gue udah sembuh ya, dia cerita, ya Neng katanya abang tuh pas ke rumah sama Abah ngebawa balik si jinnya itu, katanya si gelis segala macem lah. Itu tuh motor tuh kayak berat banget, padahal cuma ngebonceng Abah doang kan, tapi tuh karena Abah ngebawa yang lain jadi berat banget gitu, kayak bawa orang berapa orang gitu. Akhirnya ada beberapa jin yang dibuang di jembatan sebelum ke rumah gue, ada jembatan di situ. Ada yang dibawa balik lagi ke sekolah gitu. Karena si gelis ini katanya nggak mau dibuang di mana-mana, harus di sekolah. Tapi dengan syarat jangan ngeganggu ya, jangan ikut ke rumah ya gitu katanya. Iya katanya gitu. Itu kehidupan berjalan lagi dengan normal. Itu gue nggak ada gangguan apa-apa lagi di situ. Gue fokus ujian nasional kan. Cuma dengan terjadinya hal-hal kayak gini, ini bikin nilai akademik gue itu merosot bang. Jadi emang ngeganggu banget gitu. Gue tuh yang tadinya ranking 1 gitu lah, dari kelas 1 semester 1 semester 2 ranking 1, akhirnya naik ke kelas 3 ini ranking ya walaupun nggak merosot banget. Gue lupa waktu itu jadi ranking 2 atau ranking 3. Gue sampai nangis itu karena dulu gue anaknya akademik banget. Sekalinya tahu nilai gue merosot tuh gue kayak sedih banget, hancur banget lah gue, gara-gara orang tua gue nih gini-gini. Gue jadi nyalahin gitu, gue pokoknya nyalahin keadaan lah gitu. Kenapa sih gak pada ini aja, gue tuh jadi gak fokus gitu, sekolah segala macam keganggu gitu. Dari situ gue kayak lebih ke ini sih, lebih ke gue sering nangis, gue sering murung segala macam gitu. Ada satu waktu gue di rumah, jadi di rumah gue tuh gue lagi nonton TV malam-malam. Gue kan sering tinggal sendiri di rumah. Di bawah pintu gue itu ada lubang, bukan lubang ya, kayak masih kelihatan lah keluar gitu. Nah di situ kayak ada kain putih bang, kain putih berdiri gitu. Kalau setan atau pocong atau kuntilanak nih gitu kan. Tapi gue masih positif, kayaknya keset deh gitu ya. Tapi gue itu takut gitu. Di situ gue lari kan. Akhirnya gue lari ke kamar. Terus besoknya gue nanya ke mama gue, nyimpen keset gak sih di depan, kata gue gitu. Gak ada keset gitu. Tapi ini kok ada bekasnya gitu, kayak tanah merah ngelingker gitu bang. Waktu itu kalau gue udah tahu zamannya kayak sekarang TikTok atau apa, gue pasti foto dong segala macam. Tapi ini gue enggak, kayak ngelingker gitu tanah merah. Ini masa sih ular gitu? Kayaknya enggak deh. Di hari berikutnya lagi gue masih nonton TV di tempat yang sama, cuman kalau ke sebelah sini pemandangannya pintu rumah depan, kalau ke sini ada jendela panjang gitu kan. Itu gue ngeliat orang berdiri kayak badannya habis dibakar diguyur kecap gitu bang. Kayak itu apa ya, orang berdiri, tapi gue benar-benar jelas ngeliatnya. Itu gue langsung nge-freeze, gue langsung kayak kejang-kejang, nggak tahu harus gimana. Gue nelpon abang gue. Waktu itu abang gue masih kuliah, jadi kebetulan ada di rumah, tapi dia lagi main keluar. Gue telepon suruh balik, sini bang, cepet balik gitu. Apain sih gitu? Gue takut sendirian kan. Orangnya parnoan gitu sebenarnya gitu. Cuman ke hal mistis tuh sebelum gue lihat gue gak percaya. Karena gue abis ngelihat itu, setiap hal-hal mistis yang gue alamin di rumah, di sekolah, gue tuh selalu cerita ke si abah ini.
gue selalu cerita bah gini. Terus gue cerita yang malam itu gue ngelihat lap, gue ngelihat orang kayak abis kebakar, gue cerita. Dan setiap kali gue abis cerita, gue tuh selalu dikasih air doa sama si abah, udah minum dulu. Suka di punggung gue, babarian banget sih gitu. Babarian apa ya? Gampangan banget sih gitu ke iniin setan gitu kan. Ya setelah gue sakit jadi berasa gitu, lebih peka gitu lah ya. Nggak cerita, gue mau kelulusan. Abis mau kelulusan ini kan abis UN gue bebas kan. Gue bebas, jadi masih tinggal nunggu wisuda lah secara ini mah ya, kamen atau apa gitu ya bahasanya. Terus gue tuh dimimpiin si gelis nih datang lagi. Setelah gue tumbang itu kan nggak ada tuh gangguan mimpi kayak gitu kan. Cuman gue juga sempat kayak kehilangan gitu ya, kok gak ada lagi nih mimpi gue soal orang ini gitu. Tapi pas gue mau kelulusan itu gue dimimpiin dia tuh datang, kayak gue berdiri di sini, terus di depan gue ada kayak selokan kecil yang misahin gue, terus di seberangnya itu ada si gelis. Ya gue gak tahu itu siapa, sebut aja si gelis lah ya. Dia tuh kayak gak ngomong apa-apa, dia cuma diem pakai dress selutut, terus tangannya tuh ngedadah ke bawah gini. Tapi gue waktu itu inget banget gue ngomong sesuatu, tapi gue gak inget gue ngomong apa. Yang jelas kayaknya itu perpisahan gitu. Dan gue cerita ke warung abah. Apalagi pas bebas tuh gue sering banget kan nongkrongnya di warung gitu kan. Bah, aku dimimpiin lu bah, kata aku gitu. Mimpi apa lagi katanya gitu. Iya, aku didatengin si gelis, dia pakai dress gini. Terus dia dadah. Ya itu artinya perpisahan katanya gitu. Kan tahu Nega mau lulus katanya gitu. Udah gitu kan mau lanjut ke Bandung, sekolahnya enggak di sini lagi gitu kan. Ya anggaplah perpisahan katanya gitu. Terus gue ya seperti biasa dikasih air doa lagi gitu kan. Ya pokoknya yang terbaik lah. Tapi kan anehnya gue selama itu tuh enggak pernah nanya gitu, pas si gelis tuh maunya apa sih atau gimana sih gitu kan. Nah pas yang terakhir ini kayak ya udah anggaplah pengalaman katanya gitu. Siapa coba yang bisa temenan sama setan katanya gitu kan. Gue waktu itu belum tahu indigo kayak gitu kan, masih polos-polosnya, belum rame juga gitu. Terus ya tapi nyiksa aku gitu kan, jadi sakit, jadi apalah. Yang penting kan sekarang udah sehat katanya gitu, fokus aja sekolah segala macam. Singkat cerita, gue akhirnya lulus SMP. Di situ gue perpisahan lah ya, hari perpisahan berjalan sesuai rencana gitu. Akhirnya setelah itu gue langsung sekolah di Bandung. Selama 3 tahun gue sekolah di Bandung bang. Jadi boarding school ya, pesantren lah ya. Selama di pesantren itu gue gak mengalami hal-hal yang mistis, lebih ke ngedengar cerita orang aja gitu. Karena menurut gue basicnya ini kan agama nih ya gitu kan. Terus banyak orang ngaji, masa sih gitu kan ada cerita-cerita horor, tapi ya ada-ada aja gitu, cuman cerita orang bukan gue yang ngalamin gitu. Terus akhirnya 3 tahun gue di sana, gue pulang lah ke Karawang setelah gue lulus ya. Tadinya gue disuruh kuliah, cuma gue gak mau, gue pengen kerja aja gitu kan. Karawang kan industri lah ya, gue pengen kerja aja, pengen nyoba kerja. Akhirnya gue kerja, gue tuh kerja dari 2016 akhir, gue lulus SMA 2016 kan. 2016 akhir tuh gue udah masuk kerja dan ganti-ganti PT lah ya. Terus akhirnya 2022 awal gue nikah akhirnya bang. Gue tuh udah ngerasa, wah gue udah gak pernah ngerasain hal-hal mistis lagi nih gitu kan. Gue lebih ngedengar cerita orang gitu. Terus gue sering nonton podcast horor kayak gitu lah ya. Tapi gue tuh gak pernah ngalamin lagi gitu. Terus akhirnya setelah gue nikah, gue awalnya ngontrak dulu kan. Ngontrak, terus gue pindah ke Perum. Nah si Perum gue ini kondisinya dia Perum baru bang. Perum baru yang belum banyak yang ngisi lah ya. Dan itu di pesawahan, tengah-tengah sawah gitu, walaupun pinggir jalan raya gitu.
Dan pas gue pindah, keadaannya itu si rumah gue tuh di ujung dan gue belum punya tetangga satupun. Itu benar-benar di ujung, lampu pun waktu itu belum ada gitu. Akhirnya gue maksain lah ya, daripada gue ngontrak terus nih cicilan double nih gitu kan. Akhirnya gue maksain pindah. Waktu itu kondisinya gue masih kerja bang. Ya udahlah, gak apa-apa, bismillah aja. Biasa udah syukuran gitu kan, keluarga gue pada dateng, udah di ngajiin segala macem. Nah jalan beberapa bulan itu masih sepi, masih gue doang gitu. Kok nggak pindah-pindah ya tetangga gue gitu, kapan ya gitu. Gue takut nih sendirian terus gitu. Jadi gue tuh mimpi bang, kan ini tuh kasur gue, ini lemari kan. Jadi gue di kamar belakang itu ada ini bang, ada anak kecil. Gue bangun gitu di dalam mimpi gue, ada anak kecil pinggir kasur gue, itu dia megang garpu bang, megang garpu kayak mau nusuk gue gitu. Terus pas gue lihat anak kecil, gue lihat atas lemari itu ada kuntilanak. Itu jelas banget, bukan mukanya ya, rambutnya. Kan lemari gue lemari plastik yang tinggi lah ya, 2 tingkat gitu. Dia duduk di atas, gue jadi merinding lagi. Si rambutnya tuh sampai ke bawah lemari gue. Terus gue tuh di situ gak bisa ini bang, gak bisa gerak gitu kan. Terus gue kayak bangun gitu. Itu gue lihat suami gue lagi main game gitu kan. Tapi gue gak ngomong katanya. Padahal di dalam itu gue lagi minta tolong ke dia, kayak tolong dong. Tapi gue gak bisa gitu. Terus gue merem lagi katanya. Ini versi suami gue ya. Gue merem lagi. Terus gak lama gue bangun tuh kayak orang kaget gitu. Terus gue cerita ke suami gue, kenapa? Cewek ya. Tanpa gue belum cerita, suami gue langsung nembak gitu. Kenapa? Cewek ya? Iya kata gue gitu. Gue lihat itu di atas lemari ada kuntilanak. Terus di bawahnya ada anak kecil megang garpu. Terus ternyata karena kita sama-sama penakut kan, saya parnoan. Selama kita berbulan-bulan tinggal di situ dalam keadaan belum punya tetangga, kita tuh masing-masing ngalamin hal yang mistis. Tapi nggak berani cerita satu sama lain nih, karena kalau cerita nih nanti nggak ada yang mau tinggal di rumah kan. Terus kata sama gue, sebenarnya aku juga sering lihat katanya gitu, cewek juga, cuman aku nggak berani ngomong karena kalau ngomong nanti kamu juga takut katanya gitu. Iya kata gue, gue lihat kuntilanak. Dan posisinya gue kan punya kucing bang, gue punya banyak kucing. Dan waktu itu gue belum punya kandang karena gue cuma tinggal berdua sama suami. Di rumah itu ada 2 kamar. Kamar depan tuh gue fungsikan sebagai kamar kucing. Kucing gue waktu itu lumayan banyak, ada 5 lah gitu. Jadi kamar depan tuh selalu kotor bang, selalu kotor gitu. Gue kan tiap hari jadi double gitu kan bersihinnya. Akhirnya gue alihin lah si lemari itu, gue sampai gue pindahin bang ke kamar depan si lemari, karena gue udah gak mau kebayang-bayang lagi nih. Aduh, ini ada ini nih, ada kunti ini di lemari gitu. Akhirnya semua baju gue pindahin ke depan dan kucing gue alihin ke dapur belakang gitu kan. Akhirnya suami gue temennya main ke rumah bang, main ke rumah bawa anak kecil. Anak kecil tuh umuran berapa ya, 2 tahun kali, 2 tahun sampai hampir 3 tahun lah. Itu kan lagi pinter-pinternya ngomong kan. Dia, istrinya sama anaknya cuma bertiga datang ke rumah gue. Tiba-tiba anaknya ada bayi. Terus dia nunjuk ke kamar gue, ada bayi katanya gitu. Terus gue langsung merinding dong, kayak, hah, bayi apa deh? Ada bayi itu, ada bayi katanya gitu. Terus bapaknya tuh ngomong, ini tuh dia tuh dari pas tadi datang katanya nunjuk terus nih ke rumah ada bayi. Kita bingung, ini gue ada tetangga gitu kan, bayi siapa gitu. Gue mikirnya gini, kalau misalkan itu kan gue udah nikah berbulan-bulan kan, udah hampir 3 bulan 4 bulan. Kalau misalkan gue selama 3 bulan itu pernah hamil dan keguguran, mungkin masuk akal ya. Wah, mungkin anak gue nih gitu kan atau gimana. Masalahnya kan gue belum hamil kan, gue belum hamil gitu. Dan anak siapa juga gitu, gak ada tetangga. Ini bayi siapa ya gitu kan. Gue jadi takut. Itu dari malam itu gue gak ada yang berani tidur bang. Itu setelah temennya balik gitu, gue sama gue jadi parno, kayak udah yuk kita ke angkringan aja yuk. Sampai subuh gak apa-apa. Semua itu gue gak ada yang berani tidur. Akhirnya gue cerita lah ke temen gue, temen suami gue lah, temen gue juga, karena suami gue kan orang Jawa.
jadi ada temen-temennya yang ngerantau ke Karawang juga kan. Jadi rumah gue tuh semenjak kita sama-sama tahu banyak hal mistis, diundang lah ke rumah gue. Ya udah jadiin base camp aja deh rumah gue gitu. Setiap malam minggu kalian pada libur main deh ke sini gitu. Main lah akhirnya itu. Dan ternyata teman gue itu ada yang cewek ya. Cewek, dia orang Jawa, dia Jawa Kejawen, dan dia punya kayak turun temurun gitulah ya, yang dia bisa mediasi itu. Terus akhirnya dia pas pertama ke rumah gue tuh kayaknya aku lihat batu itu loh, kayak batu permata gitu di ujung sana katanya gitu. Dia nunjuk ke arah dapur gitu. Batu permata, apa nih, harta karun nih, boleh nih gitu gitu. Terus rumah gue dijual jadi mahal dong gitu kan. Gue bercandain lah ya, masih bercanda. Terus katanya enggak, ini bukan batu biasa katanya, ini kayak batu simpenan gitulah, kayak apa ya, kayak kalau keris tuh disebutnya apa ya, Klinik. kayak jimat lah gitu. Nah akhirnya gue ceritain gini, gue sering diganggu, gue sering banget ketindihan, dan gue tuh kayak dikejar setan terus tiap malam. Dan gue kalau bangun tuh kalau tidur tuh suami gue tuh sering lihat gue ketawa sendiri. Gue emang orangnya suka ngigo gitu kan, cuman ngigo yang paling gitu, ngomongnya gak jelas, tapi ini tiba-tiba ketawa katanya. Dan gue tuh suka diomelin gitu sama suami gue kalau lagi tidur, ih apa sih, gue jadi berantem gitu kan, ih apa sih, ya kamu tidur ketawa-ketawa, udah tahu kita sama-sama penakut gitu kan. Ya gue gak kerasa apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba gue bisa gimana lah gitu, pokoknya aneh lah kelakuan gue gitu di kamar itu. Nah terus kata teman gue gini, mau coba gak dimediasi katanya. Emang bisa ya? Aku bisa katanya gitu. Cuman nanti kalau misalkan aku berubah jadi apapun itu jangan diganggu ya katanya. Aku punya leluhur yang kalau misalkan aku udah gak bisa ngatasin jin-jin yang masuk ke aku, jadi dibebasinnya sama leluhur aku katanya gitu. Oh coba deh, gue kan apa ya, walaupun kayak gitu gue belum percaya nih, ini orang beneran bisa gak ya gitu kan. Nah akhirnya dicoba lah. Pas dicoba, si yang masuk pertama itu kuntilanak. Dia ketawa bener-bener melengking banget. Itu untungnya gue belum punya tetangga ya, jadi gak ada yang denger. Itu bener-bener ketawanya kayak wih. Pokoknya gue sampai pegangan sama suami gue gitu, ya Allah, yang ini beneran kunti yang sering aku lihat bukan ya gitu kan. Tapi ketawanya gitu banget gitu. Sedangkan orang temen gue itu orangnya kayak kalem ya, nggak kelihatan dia bisa cosplay jadi kunti juga gitu kan. Beneran gak ya dia bisa masukin kayak gitu kan? Udah tanya aja katanya, tanya aja. Terus akhirnya beberapa kali yang masuk kuntilanak, gue gak berani lihat bang. Ya ini direkam boleh gak sih kata gue gitu kan. Jangan. Udah dengerin aja gitu. Terus yang kesekian kalinya itu kayak leluhur situ yang bilang katanya, yang ini bisa diajak komunikasi nih katanya. Itu yang anak kecil yang aku lihat itu katanya bayi bajang atau apa gitu, yang hasil aborsi kayak gitu kan, dibuangnya ke situ. Karena zaman dulu itu di situ kayak sawah, cuman entah dulunya pemakaman atau gimana, karena yang gue lihat sebelah sananya itu emang ada pemakaman umum bang. Dan itu tuh bener real sawah dulunya, jadi dijadiin perum, dan itu masih baru kan. Terus teman gue dibecandain katanya, itu yang permata bisa gue ambil gak katanya gitu, lumayan nih buat dijual gitu. Diajak bercanda gitu kan, saya tanya. Terus kan, kalau kamu ambil kamu mati katanya gitu, nggak sembarangan orang bisa ambil ini, dan jangan ngomong siapa-siapa katanya. Kalau orang bisa tahu di situ ada permata pasti rame kan, beramai-ramai buat ngambil jadiin jimat entah apa gitu. Oh ya udah. Nah dari malam itu kirain gue bakal udah gitu ya, coba dong tolong buangin, jangan di sini gitu. Gue takut nih, gue belum punya tetangga, gue mau minta tolong sama siapa kalau keadaannya gue di rumah sendirian terus tiba-tiba kesurupan atau gimana gitu kan. Ya udah teh aman katanya gitu. Makanya di ngajiin dong, gue udah syukuran gitu, gue di rumah ini udah syukuran, ya udah banyak-banyak ibadah segala macam. Oh iya kan, bahkan gue kalau sholat pun ya bang, di kamar tuh gue gak berani nih ngasih space di belakang gue. Gue tuh selalu sampai harus nempel ke tembok gitu kan, karena gue takut, gue parno banget padahal dalam kondisi ibadah gitu kan. Akhirnya ada beberapa temen gue lagi yang
udah nikah bawa anak kecil tuh selalu nangis kejer bang. Itu anak gue maksudnya anak temen gue kan, dia mau beli perum di situ kan ceritanya, nitipin lah ke gue. Itu maghrib mamahnya lagi lihat-lihat rumah, anaknya gue pegang kan di rumah, itu kejang sampai mukanya biru, bener-bener biru. Terus kayak kenapa ya setiap anak kecil ke rumah tuh kayak gini terus gitu, nangis kejer segala macam, masih ada setan apa gimana di rumah gue gitu. Makin kesini itu kan rumah makin ada nih penghuninya. Alhamdulillah kalau sekarang udah rame ya di komplek gue, cuman ada beberapa yang kosong juga gitu, tapi lebih ke mayoritasnya udah diisi lah. Tapi gue masih tetap ketindihan bang, gue bingung. Makanya gue nulis cerita si gelis lagi ini tuh karena ini tuh sebenarnya si gelis lagi bukan sih, gue mikir si gelisnya tuh karena apa? Karena ada satu waktu itu subuh sekitar jam 6 lah, gue diajakin sama suami gue beli nasi uduk kan. Biasanya kalau kita sarapan ada di depan perum tuh ada tukang nasi uduk gitu, yang beli nasi uduk yuk. Gue kan sering begadang juga ya, kayak udahlah kamu aja sendiri gitu, aku masih ngantuk. Terus akhirnya suami gue pergilah sendiri bang, pergi beli nasi uduk. Gue tuh dalam keadaan tidur bang, tapi keadaan nyatanya tuh berlanjut di tidur gue. Gue tahu di mimpi gue suami gue pergi beli nasi uduk, cuman dalam keadaan gue masih tidur, tiba-tiba gue ngelihat apa ya, mimpi di dalam mimpi gitu. Gue bangun ada cewek yang nyamperin ke kamar gue. Ada cewek yang nyamperin kamar gue, mukanya muka gue bang, muka gue waktu itu rambutnya segini, itu benar-benar muka gue. Terus gue kayak, gue ngelihat gue lagi tidur gitu, kok gue ada di sini juga gitu. Jadi ada 3 nih gue nya. Lu siapa sih sebenarnya gitu, gue udah capek banget, sumpah gue udah capek banget diikut-ikutin terus gitu. Terus dia keluar dari kamar gue yang di belakang tempat gue tidur. Dia keluar, dia masuk ke kamar depan bang. Dia masuk kamar depan, itu kan kamar depan udah bersih kan, udah gak ada kucing, tempat baju-baju gue, lemari gue di situ. Terus gue ngikutin dia ke kamar depan. Terus dia udah di tengah-tengah kamar depan gue. Terus dia nengok gitu ke gue sambil senyum, kayak senyum sinis gitu loh. Tapi itu muka gue, kata gue. Itu pas dia nengok gue takut, gue bener-bener kayak nge-freeze mau kemana. Akhirnya gue megang pintu depan. Ini di mimpi gue ya, gue pegang pintu depan. Tapi pas gue ngebalik itu si setan udah jump scare gitu loh, tiba-tiba ada di depan muka gue. Itu gue teriak sekencang-kencangnya di dalam mimpi, gue udah capek banget gitu. Terus di dalam mimpi itu gue berhasil keluar bang, berhasil keluar rumah. Dan gue lihat suami gue datang. Pas gue lihat suami gue datang, gue bangun beneran dan ada suami gue buka pintu. Kok bisa pas ya ininya, alur mimpi gue sama keadaan nyatanya gitu. Terus suami gue langsung, kenapa lagi gitu. Gue itu langsung bangun, jalan ke kamar depan. Gue langsung marah-marah di situ, pokoknya pakai bahasa kasar kayak, lo nggak usah gangguin gue lagi ya, gue udah capek banget, lo maunya apa sih. Pokoknya gue keluarin kata-kata kasar lah ya gitu. Lo maunya apa sih ganggu gue terus gitu, pakai muka gue lagi. Gue udah sumpah serapah ya di situ. Terus sekarang nantangin suami gue udah kayak gitu. Udah jangan nantangin gitu, nanti makin ini lagi, makin betah lagi dia. Terus gue akhirnya udah tuh gue cerita, gue mimpi gini. Gue udah capek banget ketindihan. Gue kayak kalau diliatin dalam bentuk setan di dunia nyata ya gue gak apa-apa gitu. Gue biar percaya gitu, ada nih setan gitu, gue udah cukup tahu lo di sini gitu. Cuman kalau di mimpi tuh kayak capeknya tuh double bang. Gue bisa dikejar, gue bisa disakitin, gue bisa dicekek lah segala macam gitu. Akhirnya dia juga cerita lah ke keluarganya, ini Mega sering gini. Terus ya gak ada cara lain gitu selain ya kita harus ningkatin ibadah atau berdoa lah segala macam. Terus nanti depan rumah dibanjur aja pakai air garam, dibacain Al-Fatihah segala macam. Tapi sampai sekarang tuh yang banjur garam tuh belum pernah gue lakuin. Dari situ gue tuh dipendem sendiri ya, gue belum akrab sama tetangga gitu kan. Baru sekarang doang nih gue sering ngumpul sama tetangga. Nah pas itu kan gue Februari tuh resign ya kerja. Gue tuh fokus dagang bang,
pos dagang. Nah setiap dagang tuh kan gue kayak jual kimbab atau sushi gitu kan di ruang tengah kan. Gue tuh kalau ngerol sushi tuh suka iseng gitu ngelihat ke kamar depan gitu, kayak ada yang sekelebat gitu. Ya udah, gue udah tahu kalau di situ gitu, asal jangan ganggu. Tapi yang bikin gue kaget, gue kan kalau ngerol sushi sering sambil nonton yang horor-horor kan, kayak nonton podcast lo, terus gue sering banget gitu. Gue kalau siang mah berani nih gue gitu, tapi kalau malam gue gak berani gitu. Tiba-tiba di pintu gue ada yang ngetok bang, pintu depan. Kan kalau gue di ruang tengah nih, punggung gue kan pintu depan, kerasa dong ada yang ngetok gitu, tok. Itu sekian detik gue ke depan itu gak ada orang bang. Ya gue sering beli paket lah ya, orang kurir itu kalaupun ngetok pasti ada motornya, ada orangnya. Sekalipun dia udah keburu pergi pun pasti kelihatan gitu. Ini sekian detik gue langsung berdiri, langsung lihat goren gak ada orang. Anjir, ini orang iseng mana gitu yang ngetok siang-siang loh. Tapi kalau orang iseng ya pasti adalah kelihatan jejaknya. Toh gue udah cepet banget sekian detik ngelihatnya tapi nggak ada siapa-siapa. Terus akhirnya gue ya baru juga gue bilangin anteng-anteng gitu kan, udah ada lagi nih gangguan gitu. Abis itu gue masih tetap ketindihan sampai sekarang, bahkan gue tuh kayak takut tidur bang. Jadi suami gue waktu itu masih ada shift 3. Setiap suami gue shift 3 berangkat kan jam 11, pulang jam 8 pagi. Dari jam 11 sampai jam 8 itu gue gak pernah bisa tidur. Gue tuh harus nunggu bener-bener ada matahari gue baru bisa tidur. Kalau ada suami gue tuh gue kayak mau ketindihan gimana pun gue gak takut gitu. Cuman kalau gak ada tuh gue gak berani. Ada satu waktu gue tuh abis bikin cerita ini bang, cerita si gelis lagi kan sebelum gue email nih. Terus gue tuh kalau tidur, waktu itu gue bisa tidur bang, gue bisa tidur. Suami gue shift 3, gue abis bikin cerita ini gue rada merinding nih kata gue. Tapi waktu itu gue dalam keadaan capek. Gue tidur kan harus berisik ya, maksudnya harus ada suara YouTube, harus ada, atau enggak kalau YouTube kan suka ini iklan atau gimana, gue nyetel lah live TikTok tuh. Live TikTok kan biasanya gue ganti sendiri tuh kan. Nah waktu itu gue ketiduran bang, lagi nonton live TikTok. Terus tiba-tiba di kuping gue tuh ada yang ngebangunin, teteh katanya gitu, kenceng banget itu di kuping gue sampai bangun, beneran bangun. Terus gue ngeliat HP, ya HP gue udah mati kata gue gitu. Siapa nih? Gue langsung iniin selimut kan, gue langsung ngebelakangin gitu. Terus gue tuh di pikiran gue, ini pasti orangnya ada di belakang gue nih. Ini kalau setan beneran gue mau teriak nih gitu. Kebetulan pinggir rumah gue tuh udah ada yang ngisi. Jadi kayak ada si oma yang tinggal sama anak menantunya. Si oma ini udah kayak emak gue sendiri lah gitu ya. Gue tuh udah akrab lah ya. Udah bilang ini dalam hati, gue mau teriak ke oma, kata gue mau teriakin, oma nggak apa-apa dobrak aja pintunya. Kalau misalkan ini pas gue ngebalik ini setan nih gitu kan. Pas gue buka nggak ada siapa-siapa. Gue padahal buka selimut tuh sambil teriak bang. Itu tuh jam 2 pagi gue sambil teriak, wow gitu kan. Gak ada apa-apa. Terus tapi gue yakin ini tadi ada yang neriakin di kuping gue karena jelas banget, teteh gitu kan. Terus besoknya malam itu gue gak berani nelpon suami gue bang, gengsi nih gue gitu kan. Gue ngapain ya, gue nyetel murotal akhirnya bang. Di kamar gue ada speaker, gue setel murotal sampai pagi. Itu besoknya gue cerita, ya gue ada yang manggil teteh, siapa ya. Gue abis nyari, kamu abis ngapain? Nonton podcast horor terus sih katanya gitu, jadi kebawa mimpi segala macam katanya gitu. Enggak, yang ini benar ada yang neriakin kata gue. Kalau gue ketindihan mah ya udah biasa lagi, ini benar ada yang neriakin gitu. Makanya kenapa malam itu gue nyetel murotal. Iya sih, tumben-tumbenan katanya gitu kan. Gue cerita tuh ke oma, aku diganggu loh gini. Aku sampai titip pesan lah ya ke oma, jadi selama ini tuh aku tuh sering ngalamin kejadian mistis ini di rumah. Nanti sewaktu-waktu kalau aku ada teriak-teriak, kalau aku ada manggil oma, dobrak aja pintu. Itu oma harus dobrak pintu walaupun itu dikunci, kata gue gitu. Takutnya gue dalam keadaan gue lagi lihat setan atau gimana gitu kan.
beneran nih didobrak katanya. Ya pokoknya gue udah nitip pesan aja ya, sewaktu-waktu kalau ada kejadian apa dobrak aja gak apa-apa gitu, takutnya suami gue lagi di kerjaan atau gimana gitu. Oh ya udah, iya. Akhirnya rame lah tuh tetangga gue ceritain kan, gimana ya biar gue nggak diganggu lagi, gue ceritain aja deh gitu. Akhirnya pas gue ceritain tuh di grup emak-emak gitu kan, di depan rumah gue kan suka ngobrol gitu, si istri-istrinya ini pada cerita lah ke suaminya, atuh Mega ngalamin kejadian gini loh, gini nih. Masa sih iya di rumahnya katanya ada yang ngetok, ada yang manggil, terus ada kuntilanak lah segala macam gitu. Karena yang kejadian kunti itu kan jauh sebelum mereka ada di situ kan. Jadi tuh pada ngegibahin emak-emak. Akhirnya banyak lah yang cerita, ya kayaknya di sini tuh kayak hawanya tuh gak enak atau gimana karena bekas sawah segala macam. Itu kan nggak tahu dulunya di sini apa gitu. Terus akhirnya gue kesel kan, kayak pas pulang tuh ke kamar depan, mampus lo digibahin mama sekomplek kata gue gitu kan. Lo mau ini gue lagi gak usah deh kata gue, udah capek banget gitu. Gue tuh tipe orangnya yang semakin takut semakin gue lakuin gitu. Tapi ya kadang-kadang gue parno juga sih gitu kan. Kayak gue takut nih siang-siang kalau gue mau dagang bikin masak gitu kan. Gue sengaja nonton podcast horor, gue kencengin gitu. Tapi gue sambil celingak-celinguk juga sih gitu, lagi diceritain nih lo para bangsa lo gitu kan. Terus akhirnya kesini sih gue udah rada berani sih ya, maksudnya kayak. Dan waktu itu gue lupa sompralnya tuh, gue kan dapur belakang tuh belum ditutup kan. Jadi waktu pindahan tuh temen gue ada yang bantuin pindahan. Dia tuh ngomong ke suami gue, John ini kok belum ditutup katanya gitu dapurnya belakang. Gue tuh nyeletuk gini, iya nggak apa-apa biar lihat kunti terbang. Gue tuh sampralnya masih ke bawah sampai sekarang gitu kan. Jadi ya kemakan omongan gue sendiri juga sih kayak gitu. Cuma alhamdulillahnya kalau sekarang gue ngerasa aman-aman aja gitu kan, karena tetangga udah banyak gitu kan. Alhamdulillah juga nggak separno dulu lah gitu. Ditambah sekarang tuh sering banyak ngumpul bapak-bapak di rumah gue, walaupun suami gue kerja ada bapak-bapak di depan, gue jadi gak takut gitu. Paling cerita gue sampai situ aja sih bang. Kalau untuk cerita si Gelis gue nggak tahu ya, ini yang ikut ke gue sampai saat ini masih si Gelis, aku nggak tahu gimana ceritanya. Ya paling cukup sampai segitu aja sih. Nah jadi itu teman-teman semua cerita dari Mbak Mega ini ternyata dari SMP ya kayak. Iya benar. Yang dimana kalau gue tarik kesimpulannya sih tadi, apa mungkin itu sosok Gelis gitu ya? Iya. Yang dari perjalanan dari SMP dari sekitar tahun 2012 sampai akhirnya 23 tahun, sampai 2023 ya. Iya. Berarti sekitar 12 tahun. Apa mungkin, kita bukan untuk memvalidasikan kalau itu adalah si Gelis gitu kan? Apa mungkin kan gitu ya? Rentetan tersebut kejadiannya dari SMP itu gitu kan? Oke, Kak, setelah lulus SMP itu dapat kabar lagi gak kalau SMP itu masih sering kesurupan massal? Nah setelah SMP gue tuh kan lost contact ya sama teman-teman gue, cuma ada beberapa doang yang teman angkatan gitu. Masih tetap rame cerita si Gelis ini, tapi nggak sampai kesurupan gitu bang. Cuman jadi urban legend situ lah ya. Jadi karena semua kan 3 angkatan tuh, pas angkatan adik kelas, angkatan gue sama angkatan kakak kelas, jadi semuanya tahu kan. Itu cerita kesurupan massal itu jadi melekat lah di hal lingkungan sekolah lah ya. Oke. Nah Kak, terakhir komunikasi sama si Abah kapan tuh? Setelah lulus SMP atau mungkin pas sekolah aja itu? Setelah SMA, karena gue kayak ke Bandung ya? Ke Bandung, pulang dari kan suka ada perpulangan tuh dari pesantren. Dan itu setiap hari besar gue nyempetin sama teman-teman gue ke rumah Abah. Dan itu terakhir kelas 2 SMA kayaknya. Setelah itu gue dapet kabar si Abah ini udah meninggal. Innalillahi. Iya. Udah meninggal. Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan Kak mengenai si Abah ini. Kan orang tua dari Kak Mega itu kan MUA gitu kan. Makeup artis gitu kan. Dan dimana pasti biasanya untuk nganten. Iya gitu betul. Kan. Terus ada sanggul-sanggul melati dan sebagainya. Sempet ngasih melati lagi nggak setelah
dikasih tahu sama si Abah nanti bawa melati ya besok 2 gitu. Sempat ngasih melati nggak ke Abah? Enggak. Oh enggak. Enggak sama sekali. Karena dari pas itu gue anggapnya ya udah gitu Ya kan, udah nggak gitu akan ya. terjadi apa-apa. Bahkan setelah kejadian-kejadian beruntut itu gue nggak ngasih juga gitu. Nah, apa mungkin misalnya ketika ngasih nih saat itu ya? Iya. Ngasih nih Kak Mega. Nih Mbah, kan mintanya 2 nih, saya kasih Iya. 2. Apa mungkin terlepas dari gangguan itu? Mungkin aja kita berasumsi aja gitu benar. ya. Wallahu alam sih ya. Iya, oke. Yang penting garis bawahnya adalah atau benang merahnya adalah si gelis ini entah itu urban legend itu, entah itu apa namanya sosok-sosok jin yang menyerupai dan sebagainya, kita nggak bisa menafsirkan hal itu lah gitu kan. Tapi si gelis ini sudah menjadi kayak omongan-omongan ya udahlah dari warga setempat situ gitu ya. Biasanya taunya penghuni WC sekolah aja. Penghuni WC sekolah gitu kan dan betul. sebagainya lah. Pastilah untuk teman-teman semua pasti di tempat-tempat itu pasti ada cerita-cerita yang urban legend dan sebagainya gitu kan. Entah itu beneran ada emang hanya apa namanya hanya apa sih biar kita menghargai atau apalah kita nggak ada yang tahu lah gitu kan. Betul. Nah Kak, setelah kejadian itu kan sempat nikah gitu ya. Nikah dan sampai akhirnya sudah berumah tangga dan pindah nih ke Perum gitu ya, Perumnas gitu kan, ke Perum. Sempat ada gangguan juga. Iya, betul. Gitu kan. Nah, saat kejadian tersebut Kak, saat Kak Mega ngalamin kejadian itu di rumah, saat detik itu detik itu juga Kak Mega bisa nafsirin nggak kalau itu kayaknya atau mungkin si gelis lagi deh. Pas awal Pernah gak ada kepikiran ke situ? Pas awal enggak. Cuma pas ketindihan yang menyerupai muka aku, itu aku baru ini si gelis bukan ya gitu. Kok bisa menyerupai muka aku gitu. Dan rambut yang menyerupai aku kan rambutnya pendek dan itu persis yang aku lihat sering di mimpi. Pas SMP. Makanya waktu itu si gelis lagi bukan sih kayak gitu. Flashback lagi gitu ya. Makanya kenapa sampai kepikiran, padahal itu sebenarnya udah lupa bang. Yang apa ya, pengen gue lupain lah ya, gitu kan. pengen gue lupain lah, udah itu masa-masa SMP gitu kan. Akhirnya pas udah ketindihan itu gue ke flashback lagi, lagi ada lagi nih di otak gue nama si gelis itu, si gelis bukan ya. Dan sekarang gue mau nanya ke siapa gitu, sedang si Abah udah gak ada gitu kan. Ke adik kelas gue gak mungkin juga kan, nih siapa nih gue tiba-tiba nanyain hantu di sekolah gitu kan. Oke Kak, sempat dapat omongan nggak kalau misalkan historinya si gelis ini ketika di di lingkungan sekolah tuh di dulunya kayak gimana? Sempat dapat cerita kayak gitu nggak? Kalau asal usulnya ya, asal usul si gelis itu nggak tahu juga ya asal usulnya gimana. Cuman waktu itu gue cuma nyimpulin kayaknya dia punya kehidupan yang relate sama gue atau gimana gitu kan. Karena kata si Abah ini, ya mungkin mau cari temen atau pengen nemenin atau gimana. Gue mikirnya mungkin dulu dia punya kisah hidup yang sama kayak gue, atau dia anak yang broken dulunya terus akhirnya mengakhiri hidup, atau ya wallahu alam juga ya. Akhirnya dia ngerasa wah ini anak cocok nih gue temenin atau gimana. Karena waktu itu ya larinya ke hal-hal yang pengen nyakitin diri lah segala macam. Ke WC biasanya kan cewek minta anterin nih, sama si cewek juga gitu. Anterin dong ke WC, padahal mah ya nggak ke WC juga, karena ke kantin, ngaca gitu. Tapi malah sering bawa pisau kadang. Iya, gue bawa silik kayak gitu kan. Tapi gue tuh orangnya yang takut gitu bang. Takut darah gue, jujur. Gue takut darah. Kalau lihat darah tuh langsung gelap gitu ke mata gitu. Akhirnya yang selalu bikin gue sadar tuh kayak gue ketua OSIS nih, gak lucu nih kalau ketua OSIS bunuh diri ketahuan di WC atau gimana gitu kan. Ya ada sekolah gue jelek nih gitu. Tapi kadang kalau lagi keluar gue suka jedot-jedotin ke ini. Tapi setelah gue sadar, ngapain ya gitu gue kayak gini gitu kan. Gue masih punya banyak teman segala macam. Tapi walaupun gue setelah sadar kalau gue lagi dikelabui gitu kan sama emosional gue atau apa, tetap aja itu gue lakuin berkali-kali. Oh berkali-kali, jadi nggak cuma sekali ya ke WC untuk mencelakai diri sendiri gitu ya? Gue nangis di WC, gue nangis gara-gara nilai merah atau gitu? Kalau nilai merah gue nangis juga sih. Di WC? Di WC. Tapi waktu nilai merah itu kan gue sampai diajak ngobrol sama Wakasek. Gue sampai dipanggil sama Wakasek. Kesiswaan. Gue sampai ditanya, kamu kenapa nilainya jadi anjlok? Kamu pacaran? Kamu apa? Padahal waktu itu gue
di saat teman-teman gue yang lain yang ngerasain cinta monyet lah atau apa, gue bahkan gak punya waktu buat itu bang. Satu, gue fokus eskul, fokus organisasi, sama fokus sekolah gitu kan. Gue ya kayaknya nggak tahu juga deh gue jadi kayak gini, makanya gue nangis-nangis karena nggak tahu solusinya. Oke, tapi di balik itu semua tentang si gelis kita lupakan lah gitu kan ya, apapun itu. Coba mungkin teman-teman semua yang tahu tentang keberadaan si gelis gitu ya, asal muasalnya dan sebagainya silakan komentar lah. Tapi di balik itu semua nih ternyata yang tadi udah diceritakan oleh Kak Mega, ketua OSIS gitu kan, dimana saat itu juga mohon maaf ya jadi korban broken gitu ya. Tapi bukan untuk biasanya yang gue denger dan gue ada teman juga ketika ya orang tua broken siapa sih yang ya kan, tapi melarikan dirinya bukan melarikan diri untuk hal-hal negatif, tapi malah memperbanyak kegiatan di sekolah termasuk ekstrakurikuler kan seperti itu ya. Jadi kalau masalah OSIS gue juga kayak flashback lagi nih Kak, SMP gue OSIS bidang kreatif, SMA gue kreatif juga gitu kan, wakil ketua pensi gitu kan, sampai kira jadi di balik itu semua ketika teman-teman semua nyebur dalam apa ya organisasi atau apapun itu gitu kan, yang tadinya apa ya misalnya sejam apa ya nggak ada lah namanya buang-buang waktu ya. Iya betul. Pokoknya itu tempat yang bermanfaat gitu kan, tempat yang dimana nanti insya Allah kedepannya nih kita mendapatkan ilmu yang baru, pengetahuan baru dan sebagainya untuk ke jenjang berikutnya gitu kan. Tapi ya udahlah, semoga aja si gelis masuk OSIS lah ya. Masuk OSIS gitu kan, yang berarti kalau SMP kurang kerjaan. Kalau SMP masih zaman-zamannya bikin mading tuh. Iya benar. Kayaknya dia kebelet pengen dipajang di mading. Dipajang nih. Sempat dipajang nggak itu kayak si tentang misteri-misteri gelis di sekolahan? Enggak sih, cuma lewat mulut ke mulut aja. Mulut ke mulut aja. Iya, cuma kayaknya guru-guru juga udah tahu ya dari kasus gue jadi rame. Gue setelah itu berasa kayak kalau dulu belum ada selebgram ya. Gue tuh abis sakit masuk sekolah jadi kayak artis bang. Gimana rasanya kesurupan? Gimana? Berarti kesurupan masal biasanya kan kalau dikit-dikit atau apapun itu rame dibikin majalah tuh di dinding. Iya benar. Itu sempat dibikin nggak pas kesurupan itu tuh? Enggak. Oh enggak. Enggak dibikin. Padahal dulu gue OSISnya kan. Jadi gue mentenarkan diri sendiri dong. Tapi pura-puranya yang anggota-anggota lo bikin berita kesurupan sindrom. Oke, tapi ya udahlah, semoga untuk teman-teman semua nih yang habis nonton ceritanya, bukan cerita, pengalaman nih Kak Mega ini bisa ambil kesimpulannya lah kan seperti itu. Oke Kak, sebelum ditutup Kak videonya, mungkin Kak Mega punya pesan kan Kak untuk teman-teman semua nih? Ya, buat teman-teman semua yang mungkin masih mengalami broken home atau sering sedih, sering gelisah atau gimana, saran gue sih cari hal-hal yang lebih menyibukkan diri kalian. Kayak mungkin kalian punya bakat nyanyi, punya bakat apa ya, sibukinlah ke hal-hal yang positif gitu. Karena ya balik lagi, jin nggak bisa membunuh manusia, tapi jin bisa mempengaruhi manusia. Di saat kalian sedih segala macam, itu bakal lebih mudah dirasuki hal-hal yang gaib. Tapi ketika kalian sibuk, pikiran kalian sibuk, itu kayaknya setan juga mikir-mikir lagi ya. Ya orang sibuk nih, nggak bisa dimasukin nih gitu. Malah kalau gue masukin malah makin parah dia nih, ini gitu ya. Iya benar. Oke, berarti yang ambil poinnya adalah misalkan teman-teman semua tadi apa ya, mempunyai tekanan batin ya, kita bilang tekanan batin, cobalah berpikir untuk membuat suatu kegiatan yang nilainya positif. Misalkan teman-teman semua punya skill nyanyi, silakan nyanyi. Nyanyi kan nggak bisa manggung. Sekarang bisa live tentang aplikasi itu gitu kan, menghasilkan cuan juga kan seperti itu. Terus misalkan teman-teman di bidang kayaknya gue sukanya begini deh. Yang penting ada kesibukan yang dimana positif nih kesibukannya nih gitu kan. Entah itu bikin apa namanya ngumpul rumpi sama ibu-ibu juga positif. Positif banget. Ya kan, daripada di rumah diem sendirian di kamar ya kan. Kita nggak ada yang tahu jin itu mengkelabui ya kan. Benar. Wah, alhasil ya nggak ada yang tahu lah. Makin seneng dia. Makin seneng. Yang penting positif aja deh. Yang penting sugesti kita juga dibarengin dengan hal-hal yang baik kan seperti itu Kak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Kak. Udah datang-datang dari jauh Karawang untuk membagikan pengalaman yang sungguh luar biasa. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Mega ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya.
Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Mega. Alhamdulillah. Sama-sama, Bang. Bungkus.